Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menyelesaikan sebagian besar dari pembacaan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dituangkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya Simtud Duror. Insya Allah kita dapat barokah. Dapat barokah itu segala-galanya. Ya, dapat barokah itu segala-galanya. Memang akhir-akhir ini di ceramah saya, khususnya bulan Rajab ini, saya terus-terusan ngomong cari berkah. Yang penting barokah, barokah. Karena diri kita ini udah mulai lupa sama berkah. Hidupnya kebanyakan sekolah, kepinteran. Jadi berkah itu nggak ada dalam pelajaran matematika. Berkah itu nggak ada dalam pelajaran fisika. Berkah itu nggak ada dalam pelajaran kimia. Berkah itu nggak ada dalam pelajaran biologi. Berkah itu adanya dalam Pancasila sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Di situ adanya barokah. Kalau udah paham itu nanti insya Allah hidup. Gajimu segitu nggak mungkin nambah. Dan kadang ada orang hidup pakai matematika. Gaji saya 1 bulan 50 juta. Keperluan saya 1 bulan cuma 10 juta. Berarti sisa 40 juta. Oh tenang dia. Saya punya saldo tiap bulan 40 juta. Dia lupa. Itu kalau nggak berkah, saldonya bisa habis bahkan minus 200 juta. Bahkan minus nggak 200 juta. Kok bisa? Ya, karena bulan kelima dia kena penyakit. Ya, dia kena penyakit. Buat berobat uangnya habis. Kemudian dia pailit, jatuh miskin, double penyakit. Fisiknya sakit, hatinya sakit. Akhirnya matinya stres. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Melupakan barokah. Maka barokah penting. Jangan pakai matematika. Ya, pakai yang namanya at-ta'ah. Taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya masih gencar menyuarakan yang gak perlu disuarakan. Karena udah langsung disuarakan oleh yang maha bersuara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita sholawat, kita enggak sholawat, ya Allah sudah sholawat dan selalu bersolawat. Kita sholawat, enggak sholawat, malaikat sudah sholawat dan selalu bersolawat. Jadi ini menyuarakan yang enggak perlu disuarakan, tapi kita perlu menyuarakan agar kita masuk dalam kelompok manusia-manusia yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dipanggil sama Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Makanya saksi langsung dari yang maha kuasa, saksi langsung dari yang maha mencipta, saksi langsung dari yang maha bisa. Siapa yang rajin sholawat, Allah yang nyebut dia ahli iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita suka sholawat, suka menyuarakan sholawat, suka menyebarluaskan sholawat, gak usah cari dalil dari orang lain, langsung Allah yang ngomong, kamu mukmin, kamu mukmin. Sebab kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang panggil? Allah. Orang ke masjid, ya orang ke masjid. Mungkin kita lah beli mukmin, mukmin. Ya, kadang orang sombong juga masuk masjid. Ya, orang pengen pamer, dia ujub sum'ah juga masuk masjid. Yang percaya sama Allah beneran, yang mukmin beneran, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita wajib prasangka baik. Setiap orang bergerak ke tempat yang baik, kita harus prasangka ini orang baik.
Kita itu boleh suudzon hanya pada diri kita sendiri. Saya yang belum baik, saya yang belum benar. Tapi nggak boleh putus asa. Karena harus prasangka baik sama Allah. Lihat Quran kita, lihat Allah, jadinya semangat. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Memberi, Maha. Sehingga nggak ada alasan buat kita untuk putus asa. Makanya kalau kita udah rajin sholawat, siapa tadi yang saksi kita mukmin? Siapa? Allah. Buktinya apa? Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil dulu namanya, baru diberi perintah. Betul? Bukan dikasih perintah dulu, kalian semua sholawat, nanti kalian mukmin loh. Gak begitu. Pangkatnya dikasih dulu, baru dikasih tugas. Berarti orang-orang yang bertugas sholawat adalah orang-orang yang udah pangkatnya mukmin. Makanya Habib Ali Habsyi rahimahullah dalam maulidnya Sing Tuduror di awal mengatakan, ya, min khawazil mu'minin. Yang bisa rindu sama Nabi SAW, bisa kangen sama Rasulullah SAW, yang bisa banyak salawat sama Rasulullah SAW, itu mukmin, bukan sembarang mukmin. Min khawazil mu'minin. Mukmin tataran jajaran yang paling khusus, senior, yang paling istimewa. Min khawazil mu'minin. Nah sekarang ini ada orang yang sakit, ada orang yang takut sakit. Takut sakit artinya takut sama penyakit. Ini penyakit yang bahaya nih. Karena penyakit itu makhluk. Banyak orang lupa ilmu tauhid. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Penyakit apapun, mau kanker, mau liver, mau asam urat, mau kolesterol, mau lambung, ya, apalagi stroke. Sebutkan penyakit yang kelas berat, saya nggak hafal soalnya. Dan kurang kerjaan kok ngapalkan penyakit gitu. Tapi coba yang sering didengar, apa coba? Sebutkan. Nah, corona itu baru lahir udah buat masalah itu. Corona itu artinya corona ya kan, yang menemani. Orangnya namanya korin. Jadi kalau corona nempel nggak mau pisah, ya betul loh, namanya menemani. Korin itu hanya bisa kalau yang ditemani sudah mati. Kalau yang ditemani belum mati, dia tidak mau pisah. Tapi orang yang ditemani korin itu sehat-sehat saja. Gak ada judulnya ditemani kok mati. Ya, betul ya. Jadi mati bukan karena ditemani. Mati karena memang dicabut Israil alaihis salam. Berarti ajalnya udah tiba, kontraknya sudah habis. Gitu aja kok repot. Yang lain udah, penyakit yang lain, jangan bahas corona, gak penting, bahas apa? Tumor, apalagi kanker, paru-paru, apa? Bolong, bukan lagi basah ya. Paru-paru lubang, jantung, itu udah jelas, jantung berhenti pasti mati. Iya, enggak, salah. Jantung berhenti belum tentu mati. Banyak orang yang udah jantungnya berhenti nyatanya hidup lagi. Mati itu dalam syariat definisinya bukan berhentinya jantung. Berhentinya jantung tidak berdetak lagi, mati, definisi dokter. Definisi mati dalam ilmunya Allah, ilmu Nabi Muhammad SAW cuma satu kata. Kalau ruh udah keluar dari jasad udah pisah sama ruh, manusianya dikatakan mati. Jantung tidak berdetak, seluruh fungsi tubuh tidak berfungsi. Kalau ruh masih di dalam, namanya belum mati. Masih hidup tapi gak obah. Hidup tapi tidak bergerak. Itu nanti tiba-tiba bisa bergerak. Banyak kejadian saudara-saudara. Salah satunya teman saya di Makassar sana, udah disolatkan takbir ketiga bangun lagi. Yang nyolatkan langsung geblak. Untung yang nyolatkan tidak mati. Takbir ketiga, ya udah 3 hari dinyatakan meninggal, udah dimandikan, dikafani, bahkan diawetkan, ya bahkan diawetkan biar jenazahnya nggak membusuk, biar aromanya nggak terlampau gitu kan ya, diawetkan. Pakai apa tuh namanya buat ngawetkan tuh? Formalin, udah dikasih formalin. Takbir ketiga hidup lagi. Sampai sekarang orangnya masih ada di Makassar. Kalau pengen ketemu nggak akan saya antarkan. Jauh Makassar ya. Cari sendiri di sana ya, cari sendiri. Jadi mati itu karena apa? Ruh pisah. Gak ada hubungannya dengan fisik. Penyakit itu makhluk. Makhluk jangan ditakuti.